Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 39. Dasar posesif, umpat Seno dalam hatinya. Memang sebaiknya seperti itu, kasihan Bila yang sudah pegal karena terlalu lama duduk, sahut Mama Yolan penuh pengertian. Susu hamilnya jangan lupa diminum ya sayang. Ibu Mama Yolan kembali memberikan perhatian lebih. Arif langsung menepuk jidatnya ketika mendengar alarm dari mulut sang mama. Tunggu di sini sebentar ya sayang. Aku bikinkan dulu susunya, ucap Arif lalu mengecup kening Bila dan berlari menuju arah dapur. Mama Yolan dan Pak Rizal tersenyum manis melihat kemesraan mereka berdua. Beda halnya dengan Seno yang masih tidak terima selalu dipelototi oleh sang kakak. Padahal selama ini dia selalu ikut andil memenuhi permintaan Bila yang selalu aneh. Bila menatap bergantian kepada anggota keluarga yang duduk di sofa. Kenapa harus cium kening di sini sih mas? Malu kan? Gerutu Bila dalam hatinya. Arif yang sudah kembali dari dapur dengan membawakan segelas susu berwarna coklat yang masih hangat lalu menghampiri Bila yang berdiri menatap ke arahnya. Kamu kenapa sayang? Tanya Arif ketika melihat Bila melamun. Tidak apa-apa mas. Jawab Bila asal. Dia tidak mungkin melakukan protes di depan kedua mertua dan juga adik iparnya. Bila sangat menjaga betul marwah suaminya. Ayo sayang. Ajak Arif lalu menarik tangan Bila dan menggenggamnya dengan sangat erat. Bila naik dulu ya ma. Pa, Seno, ucap Bila yang dibalas anggukan serta senyum manis dari mereka bertiga. Sesampainya di dalam kamar mereka, Bila langsung meneguk habis isi gelas yang dibawa oleh suaminya. Lalu meletakkan kembali gelas itu di meja nakas dan beranjak masuk ke dalam kamar mandi karena sejak berada di tangga tadi kandung kemihnya terasa penuh. Setelah menuntaskan hajatnya Bila lalu mencuci sekilas muka bulatnya. Bila merasa sangat terkejut karena saat membuka pintu kamar mandi, Arif sudah berdiri di hadapannya dengan senyuman manis dan hanya menggunakan celana boxer saja tanpa memakai baju. Entah kemana baju kaos polos yang sempat dipakai oleh suaminya tadi. Mas, kamu membuat aku kaget saja. Pekik Bila sambil memegang dadanya. Arif lantas tertawa dan membawa dengan perlahan lalu membaringkan tubuh Bila di atas ranjang empuknya. Aku kangen sama kamu sayang. Sudah lama kita tidak melakukannya. Bisik Arif begitu manjanya. Kedua pipi Bila menjadi bersemu merah. Dia sangat mengerti betul jika suaminya itu sedang bergairah dan menginginkan dirinya malam ini. Selama ini bukan Bila yang selalu menolak ataupun membatasi jam bermain mereka. Tetapi itu semua datang dari Arif langsung yang tidak tega menyakiti calon buah hati mereka. Tapi pelan-pelan ya mas, pinta Bila lembut. Pasti sayang. Jawab Arif bersorak gembira dalam hatinya karena mendapatkan lampu hijau dari sang istri. Perlahan Arif mulai memeluk lalu menunduk mengecup bibir ranum milik sang istri. Kecupan singkat itu perlahan berubah menjadi kecupan penuh damba. Sembari bertukar selaiva dengan istri tercinta. Satu tangan Arif sengaja menopang bobot tubuhnya agar tidak terlalu menekan bagian perut Bila yang sudah sangat besar dan satu tangannya lagi dia gunakan untuk melepas perlahan baju tidur yang masih menempel di tubuh seksi milik istrinya. Aku sangat mencintaimu sayang. Bisik Arif di telinga Bila. Pria ini lalu sengaja mengecup telinga Bila dan berhasil membuat ibu hamil ini menggeliat karena menahan geli. Bila yang merasakan ular piton suaminya sudah sangat mengeras. Dengan sangat lincah dia membantu suaminya melepaskan kain penutup yang menghalangi ular piton itu untuk bernafas lega. Tak ingin kalah dari sang istri, Arif juga sudah berhasil melepaskan kain penutup kembar milik istrinya. Gundukan kenyal yang semakin membesar itu membuat bola mata Arif berbinar. Dia perlahan mulai menyentuh, memainkan dan berakhir dengan sebuah sesapan nikmat yang berhasil membuat keduanya mengerang panjang. Setelah puas bermain dengan dua milik istrinya, Arif kembali menyesap bibir yang buka tutup karena menahan gelanyar aneh yang begitu memabukkan jiwanya. Arif yang merasakan jika ular pitonnya semakin mengeras dan tidak terkendalikan lagi bergegas mengatur posisi nyaman dan aman. Aku masuk ya sayang. Ucap Arif dengan raut wajah penuh damba. Ingat ya mas. Pelan-pelan saja. Pinta Bila ketika ular piton suaminya mulai mendekati sarang basah. Siap sayang.
Papa izin masuk sebentar ya nak. Ucap Arif sebelum memulai penyatuan ular pitonnya dengan sarang yang begitu dia rindukan setiap hari. Setelah beberapa detik kemudian akhirnya ular piton Arif berhasil masuk dengan sempurna dan dia pun mulai bergerak dengan sangat pelan sekali agar Bila dan juga anak mereka merasa nyaman dan tidak tersakiti oleh goyangan maut yang dia mainkan di atas sana. Semakin lama gerakan yang Arif berikan semakin terasa panas dan sangat memabukkan sekali. Bila merasakan kenikmatan di sekujur tubuhnya dan itu berhasil membuat wanita hamil ini menggila dengan gaya permainan baru yang dimainkan oleh suaminya. Berulang kali Bila meracau hebat memanggil nama suaminya dan berulang kali pula ibu hamil ini mengerang nikmat sambil menutup kedua mata. "Ngege mas," teriak Bila ketika sudah sampai pada puncaknya. Arif yang merasakan jika ular pitonnya akan mengeluarkan bisa panasnya lalu menarik keluar kepala ular piton itu dari sarang yang sudah sangat basah lalu menyemburkan cairan putih itu di atas perut besar Bila. Arif mengeluarkan suara arangan panjangnya ketika puncak kenikmatan sudah berhasil didapatkan. "Kenapa ditumpahkan di atas ini sih mas?" tanya Bila kebingungan. "Maaf, aku lupa sayang," jawab Arif sambil nyengir karena selama ini dia sudah terbiasa melakukan seperti itu mengingat kemarin itu usia kandungan istrinya masih muda dan rentan terjadinya kontraksi. "Ya sudah nggak apa-apa. Tapi ingat lain kali buang di dalam saja," ujar Bila mengingatkan karena sangat malas harus membersihkan cairan kental yang menempel begitu banyak di permukaan perutnya. Kedua calon orang tua baru ini begitu menjaga ketat anak yang berada di dalam rahim Bila. Segala sesuatu tentang larangan yang berakibat fatal terhadap kandungan Bila sudah mereka baca dengan begitu teliti dan merekam jelas di semua memori otak mereka berdua. "Terima kasih untuk malam ini sayang," ucap Arif ketika memindahkan tubuhnya ke samping Bila. "Sama-sama mas," jawab Bila lalu mengusap perutnya dan berdiri secara perlahan untuk membersihkan tubuhnya yang kembali terasa lengket. Melihat pintu yang kebetulan tidak ditutup dan tidak juga terkunci, Arif langsung menerobos masuk menghampiri Bila yang sedang berdiri di bawah guyuran air shower yang bersuhu hangat. "Mandi bareng ya sayang," bisik Arif dari arah belakang. Bila yang sedang fokus menggosok seluruh badannya mengangguk sebagai tanda setuju. Mereka berdua lalu mandi bersama tanpa ditambah lagi dengan ronde berikutnya. Arif yang mengerti jika istrinya tidak boleh terlalu kelelahan memilih memendam hasratnya yang kembali naik karena tidak ingin menyakiti orang yang paling dia cintai. Keadaan Naura saat ini sungguh menyedihkan sekali. Setiap hari hanya ada suara jeritan dan tangisan pilu yang keluar dari mulutnya. Dan itu terjadi semenjak dia keluar dari perusahaan milik Arif. Pagi ini Naura langsung dilarikan ke rumah sakit setelah beberapa kali mencoba bunuh diri dengan memotong urat nadinya. Namun beberapa aksinya sempat gagal karena begitu cepat diketahui oleh sang ibu dan sempat dicegah dengan cara membujurnya. Tetapi saat ibunya terlelap di tengah malam, Naura kembali melancarkan aksi bunuh dirinya karena sudah tidak sanggup lagi menahan malu. Apalagi untuk sekarang ini namanya sudah di-blacklist oleh Arif dan tidak bisa lagi melamar pekerjaan di perusahaan manapun itu. Ibu Warsi menutup mulutnya dengan menggunakan kedua telapak tangannya saat melihat kondisi putri sematawayangnya. Di dunia ini hanya Naura yang dia miliki karena suaminya sudah meninggalkan mereka beberapa tahun yang lalu. Sedangkan kerabat dan sanak saudara yang lain pergi menjauh dari keluarga mereka karena tidak merestui pernikahan diam-diam yang mereka lakukan berdua. Bukan hanya tubuh Naura saja yang penuh luka-luka, bahkan juga terdapat beberapa luka di wajah mulus Naura. Ibu Warsi dibuat semakin tidak percaya saat melihat kedua kaki Naura diikat di ujung ranjang sedangkan satu tangannya juga ikut diikat di sisi atas. "Apa yang sudah terjadi kepada anak saya Pak? Kenapa kaki dan tangannya harus diikat seperti ini?" tanya Ibu Warsi dengan tubuh lemasnya. "Ini pasti akan sangat mengganggu ketenangannya Pak," imbu wanita parubaya ini dengan linangan air mata yang semakin tumpah membasahi wajahnya. Bu Warsi perlahan mendekat dan bermaksud untuk melepas ikatan tali itu tetapi dengan cepat dicegah oleh perawat yang mendampinginya. "Jangan dilepaskan Bu," seru perawat pria itu dan sukses membuat Bu Warsi menghentikan aksinya. "Kenapa sampai seperti ini sih Pak? Hati ibu mana yang tega melihat anaknya diperlakukan seperti ini? Jangan diikat Pak. Kasihan Naura," pinta Ibu Warsi terseduh-seduh. Selama ini hanya Naura lah yang menjadi pelipur sekaligus penyemangat hidupnya.
Naura jugalah yang menjadi tulang punggung keluarga menggantikan ayahnya dan semua kebutuhan hidup mereka sangat mengandalkan jerih payahnya. Ibu Warsi sangat membanggakan kehebatan putrinya. Wanita parubaya ini juga selalu memuji putrinya di hadapan para tetangga rumahnya. Maaf, Bu, kami terpaksa mengikat tangan dan juga kaki anak ibu karena sejak tadi anak ibu tidak berhenti memberontak dan masih saja melukai dirinya sendiri. Termasuk kami para perawat yang ingin memeriksa keadaannya. Sepertinya anak ibu mengalami depresi berat. Pasti ada hal besar yang sudah terjadi kepada dia sampai membuat dia depresi sampai separah ini. Hati Ibu Warsi benar-benar hancur mendengar penjelasan yang diberikan oleh perawat yang berdiri di sampingnya. Putri yang selama ini dia banggakan harus berakhir menyedihkan seperti ini. Hati Bu Warsi benar-benar terluka mengetahui fakta pahit ini. Sebenarnya apa yang menjadi penyebab sampai putri saya harus mengalami depresi ini, Pak? Tanya Bu Warsi yang sama sekali belum mengetahui tentang fakta yang disembunyikan oleh putrinya. Yang dia tahu semenjak tidak pulang ke rumah selama 1 malam. Naura berubah menjadi pemurung dan hanya ingin berdiam diri di dalam kamar saja. Dia juga tidak lagi seaktif dulu jika diajak bicara oleh ibunya. Entahlah Bu, kami juga belum bisa memastikan. Karena tadi saat dokter mengajak pasien berbicara tidak ada respon sama sekali yang dia berikan dan pasien juga tidak mau mendengarkan apa yang kami ucapkan. Bu Warsi menarik nafasnya dalam-dalam dan menghembuskannya dari mulut secara perlahan. Dia harus bisa menenangkan dirinya untuk merawat putrinya agar sembuh kembali seperti sedia kala. Kamu harus cepat sembuh, Nak. Hidup kita akan kacau balau kalau seperti ini terus. Batin Ibu Warsi menatap lekat wajah sang putri yang sudah tertidur akibat dikasih obat penenang. Arif yang baru saja turun dari lantai atas dibuat kaget saat melihat Seno yang duduk berdekatan dengan istrinya sambil mengobrol dan juga tertawa cekikikan. Darahnya langsung mendidih disuguhkan pemandangan buruk pagi ini. Padahal baru semalam dia mereguk kenikmatan dunia. Tetapi posisi duduk Seno benar-benar membuat moodnya berubah menjadi buruk. Pikirannya jadi kemana-mana saat melihat Seno terus mencuri pandang kepada Bila. Seno, apa yang kamu lakukan? Tanya Arif dengan mata tajamnya. Pagi Mas. Sapa Seno tersenyum lebar sampai memperlihatkan deretan gigi putihnya dan yang sangat rapi. Jangan berkilah, apa yang sedang kamu lakukan di dekat istriku? Sergah Arif lagi. Pria ini semakin bingung melihat adiknya yang masih memakai baju tidur dan cukup santai. Padahal jam sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Bila yang sedang asyik menyantap rujak buah buatan Bimarni memilih diam tanpa mempersilahkan suaminya duduk terlebih dahulu. Aku rasa mata Mas masih berfungsi dengan baik. Lihatlah tanganku sedang memegang apa ini. Seno bukannya menjawab pertanyaan yang diajukan oleh sang kakak. Tetapi pria itu malah sengaja memberikan pertanyaan lagi yang sukses membuat darah tinggi Arif kumat. Kurang ajar, awas sana. Jangan dekat-dekat dengan istri dan juga anakku. Dan tolong dijaga itu mata kamu. Jangan terus-terusan menatap istriku dan jangan pernah lagi mengajak dia berbicara. Arif lalu menggeser posisi duduk Seno menjauh dari Bila. Sedangkan dia dengan sengaja mendudukkan bokongnya di antara mereka berdua. Kenapa sih Mas? Aneh banget jadi orang. Kalau mau cemburu itu lihat-lihat tempat dong. Jangan semua diposesifkan. Ucap Seno tidak terima dengan sikap Arif. Pokoknya jangan dekat-dekat. Kasihan anakku kalau harus berdekatan dengan manusia seperti kamu. Sahut Arif lagi yang langsung disambut gelak tawa dari Bila. Hahaha. Hahaha. Sayang, kenapa malah tertawa sih? Tanya Arif bingung. Sedangkan Seno yang berada di ujung sana terus saja mengunyah buah yang dicampur dengan kuah. Kamu itu aneh deh Mas. Masa sama adik sendiri cemburu? Terus nanti sama anak sendiri juga bakal cemburu dong karena nanti waktuku akan lebih banyak untuk mengurus anak kita. Ujar Bila menahan tawanya. Aku nggak cemburu sayang. Hanya nggak suka saja kalau kamu lebih sering berduaan dengan dia. Dan lagian mana mungkin sih aku cemburu kepada dia dan anak kita. Jawab Arif tidak mau mengakui kebenarannya. Bila yang sudah sangat mengenal dekat bagaimana sifat suaminya tidak lagi membantah apapun karena itu akan percuma saja menurutnya. Arif tidak akan pernah mau mengakuinya di depan Seno. Arif dengan sengaja menggeser piring buah itu agar semakin dekat dengan Seno. Agar sang adik tidak punya kesempatan lagi untuk mencuri pandang kepada istrinya. Loh, Mas, kenapa piringnya digeser ke sini sih?
Kasihan Mbah Bila yang kesusahan untuk mengambilnya. Protes Seno antara kasihan dan juga tidak terima. Kamu tidak perlu repot-repot memikirkan istriku. Ada aku yang akan membantu mengambilkan untuk dia. Jawab Arif tegas. Lebih baik sekarang kamu naik ke atas dan segeralah bersiap-siap berangkat kerja. Imbuhnya tanpa menatap kepada sang adik. Seno berdecak kesal tetapi tetap berdiri dari sofa melangkah menuju kamarnya. Mama sama papa kemana sayang? Kenapa sepi sekali? Tanya Arif yang sejak turun tadi belum melihat keberadaan kedua orang tuanya. Mama sama papa tadi sudah pamit pagi-pagi untuk ikut acara jalan santai bersama rekan-rekan kerja papa. Jawab Bila. Jangan banyak-banyak makan buah asamnya sayang. Nanti kamu sakit perut. Ucap Arif membantu mengelap keringat Bila yang ada di dahinya. Iya mas. Ini nggak terlalu asam kok. Ayo kita sarapan. Ajak Bila yang mengerti kalau suaminya harus segera berangkat ke kantor. Arif pun mengangguk lalu mengulurkan tangannya untuk membantu Bila berdiri dari duduknya. Mereka hanya menikmati makan pagi hanya berdua saja. Sedangkan Seno sejak tadi belum juga turun dari kamarnya. Entah apa yang dilakukan oleh anak itu sehingga sampai setengah jam berlalu masih belum juga menampakkan batang hidungnya. Seharian ini Bila dan Mama Yolan menghabiskan waktu mereka untuk berbelanja online kebutuhan calon cucu keluarga Ahmad. Meskipun kamar bayi yang sengaja mereka rancang sudah penuh dengan segala pernak-pernik baru. Tetapi Bila dan Mama Yolan tetap saja masih merasa kurang dan selalu ingin mencari lagi. Sayang, kalau yang ini bagaimana menurutmu? Ini sangat lucu sekali. Ujar Mama Yolan menyodorkan ponselnya dengan tampilan baju mungil berwarna biru. Iya Ma. Ya ampun gemes banget. Jawab Bila tiada hentinya menyetujui semua yang diperlihatkan oleh mama mertuanya. Kita ambil yang warna biru aja ya sayang. Biar sesuai dengan babynya. Ujar Mama Yolan lalu memesan warna sesuai dengan hasil USG Bila beberapa waktu yang lalu. Ya. Menurut perkiraan Dokter Husna anak yang sedang dikandung oleh Bila berjenis kelamin laki-laki dan merupakan pewaris tahta kekuasaan milik keluarga Ahmad. Semua anggota keluarga bersorak gembira menyambut kabar gembira itu. Pak Rizal bahkan secara terang-terangan memperlihatkan kebahagiaannya di depan semua orang. Aduh Ma, gawat, keluh Bila sambil menghela nafas beratnya. Saat dia melihat total jumlah pengeluarannya siang ini. Mata Bila membulat sempurna dan dia tidak pernah menyangka bisa sebanyak itu. Gawat kenapa sayang? Tanya Mama Yolan melempar asal ponsel canggihnya lalu mendekat ke arah Bila. Ini Ma, ucap Bila memperlihatkan benda pipihnya. Hahaha. Mama Yolan tertawa puas dengan tingkah lucu menantunya. Ya ampun sayang, memangnya kenapa? Tanya Mama Yolan yang tidak habis pikir melihat tingkah menantunya yang selalu saja merasa bersalah jika sudah menghabiskan uang bulanan pemberian putranya. Padahal selama ini Arif tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Termasuk Mama Yolan yang malah senang jika Bila mau menghabiskan uang putranya. Berbeda sekali dengan mertua lainnya. Bila merasa bersalah sekali Ma. Kasihan Mas Arif yang sudah capek-capek kerja tapi malah Bila hambur-hamburkan seperti ini. Bagaimana ini Ma? Bila bingung harus ngomong apa nanti. Ibu hamil ini mulai gelisah memikirkan bagaimana cara menjelaskannya kepada suaminya. Sayang, dengarkan Mama baik-baik ya. Mama Yolan lalu menggenggam tangan Bila agar wanita itu duduk tenang tidak lagi gelisah dengan berdiri dan duduk secara bergantian. Arif tidak akan memarahi kamu. Dia itu kerja memang untuk kalian berdua. Uang yang kamu belanjakan ini belum seberapa dengan hasil jerih payah suamimu selama 1 hari. Mama justru senang melihat kamu yang mau membantu Mama menghabiskan uang Arif. Sambung Mama Yolan menjelaskan. Tapi Ma, ucapan Bila terhenti saat Mama Yolan kembali memotong pembicaraannya. Percaya deh sama Mama, Arif akan berterima kasih kepada kamu dan suamimu itu tidak akan pernah mau memarahi kamu hanya karena perkara uang. Mama Yolan kembali menenangkan menantunya yang masih terlihat ragu. Bila hanya mengangguk dengan menampilkan senyum terpaksanya. Permisi Nyonya, Nona muda. Kedatangan Bimina menghentikan diskusi yang sedang mereka lakukan. Ada apa Bi? Tanya Mama Yolan. Di luar ada paket yang diantar oleh kurir Nyonya. Jawab Biminah memberitahu. Oh, iya. Tolong bawa masuk aja ya Bi. Kalau bisa sekalian bawa ke kamar bayi aja ya.
Pinta Mama Yolan lalu berdiri mengajak Bila melihat barang-barang yang sudah mereka beli. Pagi ini Bu Warsih kembali mengunjungi putrinya yang terpaksa harus dirawat di rumah sakit jiwa. Dia sengaja memasakkan beberapa makanan kesukaan Naura. Meski hidupnya sekarang serba kekurangan karena semua simpanan yang mereka miliki sudah habis terkuras akibat membiayai pengobatan Naura sebelum ini. Selama Naura tidak bekerja lagi, Bu Warsih mencoba membiayai kehidupannya sendiri dengan membantu membersihkan rumah para tetangganya yang membutuhkan bantuan tenaganya. Semoga saja keadaan Naura lebih baik dari sebelumnya. Semoga saja kesadarannya kembali pulih setelah beberapa hari mendapatkan pengobatan dari dokter. Aku ingin tahu penyebab depresi yang dia alami selama ini. Batin Ibu Warsih sambil menyusun semua makanan ke dalam rantang berwarna putih. Setelah berganti pakaian dengan pakaian yang lebih rapi, Bu Warsih berjalan keluar rumah untuk mencari ojek pangkalan yang biasa mangkal di dekat perumahannya. Untuk menghemat biaya sehari-harinya Ibu Warsih memilih pulang pergi dengan menggunakan ojek pangkalan saja. Sesampainya di rumah sakit jiwa, Ibu Warsih segera menemui petugas resepsionis lalu menyampaikan maksud dan tujuannya datang ke rumah sakit ini. "Apa saya boleh bertemu dengan anak saya, suster?" tanya Ibu Warsih kepada petugas yang sedang piket hari ini. "Sebentar ya Bu, saya konfirmasikan dulu kepada dokter yang bersangkutan," jawab suster wanita itu dengan sangat ramah. "Baik Sus." Bu Warsih menunggu dengan rasa cemasnya karena takut terjadi sesuatu kepada putrinya. "Maaf Ibu, anaknya atas nama siapa ya?" tanya suster yang belum mengenal dekat dengan Ibu Warsih. "Atas nama Naura Miryana Sus," jawab Ibu Warsih menyebutkan nama lengkap putrinya. Suster menganggukkan kepalanya lalu menyebutkan nama yang disebutkan oleh Ibu Warsih kepada seseorang yang sedang dia hubungi. "Baik Dok," jawab sang suster lalu mematikan sambungan teleponnya dan bergegas keluar dari ruangannya menghampiri Ibu Warsih yang berdiri luar. "Bagaimana Sus?" tanya Ibu Warsih menatap lekat wanita yang dia perkiraan seumuran dengan putrinya. "Bisa Bu, mari ikut saya." Suster ini langsung membawa Ibu Warsih untuk bertemu dengan dokter terlebih dahulu sebelum menemui putrinya. Setelah mengantarkan Ibu Warsih masuk ke dalam ruangan sang dokter, suster ini langsung mempersilahkan Ibu Warsih untuk masuk sedangkan dia langsung kembali ke tempat piketnya. "Selamat siang Dok," sapa Ibu Warsih berusaha mencari keberadaan putrinya. "Selamat siang juga Bu," jawab dokter laki-laki yang memakai kacamata bulat. "Mari silahkan duduk," imbu sang dokter ketika melihat Ibu Warsih hanya berdiam diri di dekat pintu ruangannya. "Terima kasih," jawab Ibu Warsih lalu meletakkan bokongnya di atas kursi yang berhadapan langsung dengan sang dokter yang menangani putrinya. "Apa saya sudah boleh menemui anak saya dokter?" tanya Ibu Warsih tidak sabaran lagi. "Tentu saja boleh Bu, tetapi tetap harus dalam pengawasan kami para perawat ya Bu," jawab sang dokter tetap berjaga-jaga takut terjadi sesuatu saat Naura lepas kendali. "Apa anak saya sampai separah itu Dok?" tanya Ibu Warsih masih belum paham. "Sebenarnya anak Ibu belum bisa diajak ngobrol dan masih belum boleh untuk menerima tamu. Kami khawatir kalau tiba-tiba saja putri Ibu mengamuk dan masih belum bisa berkomunikasi dengan baik," jawab sang dokter menjelaskan agar Ibu Warsih tidak salah paham. "Baiklah Dok. Yang penting saya diperbolehkan bertemu dengan anak saya. Kami tidak biasa berpisah dengan waktu yang selama ini." Bersambung dulu ya teman-teman.